Halo, selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian. Terima kasih pada hari ini kalian tetap sehat selalu, semoga ya tetap diberkati Tuhan tentunya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu di pelajaran komputer atau teknologi informasi dan komunikasi. Pada minggu ini kita akan belajar dari halaman 9 bab 3 yaitu mengatur tampilan. Nah, pada minggu yang lalu terima kasih ya anak-anakku sudah mengirimkan tugas yang Bapak inginkan. Kalian sudah mengerjakan dengan baik. Mungkin ada beberapa yang belum bisa dikarenakan tidak ada laptop ataupun alat yang digunakan tidak dapat digunakan. Bapak wajarkan dan tidak menjadi masalah untuk Bapak. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang mengatur tampilan. Apa sih yang dimaksud dengan mengatur tampilan? Nah, seperti ini. Misal kita di sini membuat di row dan kolom kita membuat tulisan kelas 6. Nah, seperti ini kita buat satu contoh. Nah, kemudian seperti yang di buku kalian bisa lihat ini adalah ribbon. Nah, lihat mouse Bapak. Semua yang ada di sini dari ujung sini sampai sini adalah disebut ribbon. Kita dapat memastikan tuh kita melihat ini. Nah, ini ada auto hide ribbon atau show tab atau show tabs and contents. Nah, di sini menunjukkan bahwa keterangan apa yang dapat kita lakukan tentang ribbon ini atau tampilan penggunaan Excel. Dalam hal ini adalah seluruh keterangan atau sel yang berisi menu dari home, insert, back layout, formulas, data, review, view, worksheet, PDF. Nah, kita bisa menggunakan ini, kita bisa auto hit, hilang. Dari sini kita bisa tampilkan show tab hanya menu yang di atas tanpa tidak mengeluarkan formula di bawahnya, atau show tabs and ribbon. Nah, keluar semua. Nah, ini keterangannya. Jadi ribbon merupakan format yang berlaku untuk sel atau kelompok yang dilakukan di ribbon home. Ribbon home adalah berisi tentang menu-menu yang bekerja dalam tampilan Excel. Oke, paham ya? Oke, setelah itu kita melanjutkan. Jika ingin mengatur format dengan cara klasik, pilih menu home, format, dan format sel. Tampilan berikut akan muncul. Pengaturan format yang paling sering dilakukan adalah mengatur format untuk number. Pengaturan tentang bagaimana menampilkan informasi sesuai dengan jenis dan data. Nah, Bapak tunjukkan bagaimana caranya. Bapak ingatkan sekali lagi, di buku kita menggunakan PowerPoint 2010. Tetapi yang Bapak gunakan saat ini adalah 2013. Jadi mungkin agak sedikit berbeda tampilannya, penggunaannya atau tata caranya. Ya, jadi tidak akan sama 100%. Nah, Bapak menggunakan 2013, di buku kalian masih menggunakan 2010. Jadi mungkin agak sedikit berbeda ya tampilannya. Nah, untuk hal ini, untuk kita melakukan masuk ke dalam format sel, kita bisa masuk ke sini. Ini adalah general. Sebenarnya di menu 2013 kita langsung dapat menggunakan, misalnya dari sini. Nah, ini sudah menampilkan yang ada di dalam format sel. Tetapi kita mengikuti yang ada di buku, kita ke sini. Nah, di sini sudah tampil. Nah, misal, ini adalah tampilan menu yang awal. Nah, kita masuk ke dalam menu berikutnya, number. Nah, di sini ada number. Nah, ini general sampel atau yang klasik yang seperti kita tulis number. Nah, ini merupakan berisi tentang bilangan. Ya, misalnya kita mengetik di sini angka dan segala macam, nah dia akan menggunakan ini. Misal min dari 1 2 3 atau 1 2 3 4 atau min 1 2 3 4 dan min 1 3 6. Nah, di sini merupakan negatif number dari bilangan desimal. Oke, paham? Kemudian yang kedua alignment. Alignment merupakan apa? Nah, ini number ya, maksudnya pengaturan tentang number. Nah, kedua ada alignment. Alignment apa? Mengatur bentuk atau tampilan di dalam sel. Maksudnya seperti ini, misalnya batas-batas. Maksudnya gini, misalnya kita mau merubah ini agak lebar atau agak berbeda atau di tengah atau di atas. Seperti di Word kita bisa melihat bahwa dia bisa kita bentuk di dalam posisi tengah, atas atau bawah. Kemudian yang ketiga adalah font.
Nah, font mengatur jenis huruf atau atribut yang berkaitan untuk menampilkan informasi. Maksudnya apa? Jika kita tulis di sini kelas 6, kita bisa lihat di sini kita bisa rubah fontnya. Nah, untuk perubahan font yang akan terjadi di sini bisa kita lihat di preview. Nah, color. Nah, kita bisa melihat color. Misalnya kita mau rubah jadi kuning. Nah, ketika kita oke, tampilan yang di sini akan berubah mengikuti tampilan yang kita rubah di sini. Strike through, superscript atau subscript merupakan efek dari tulisan tersebut. Strike through maksudnya ada bayangan yang lurus sesuai dengan tulisan yang kita tulis. Superscript maksudnya agak miring. Subscript dia ke bawah. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, di sini ada font style, regular, italic. Nah, di sini ada italic, regular atau normal, terus italic dia miring. Nah, bisa kita gunakan normal font. Nah, ini adalah defaultnya. Kalau kita menggunakan normal font, dia akan kembali ke defaultnya, yaitu warna hitam. Oke, kita cancel. Kemudian dalam format number, informasi bisa dikategorikan sebagai berikut. Kita kembali lagi masuk ke format cell. Nah, ini yang disebut kategori yang akan dijelaskan di halaman 10. Nah, di dalam halaman 10 kita bisa lihat general, menampilkan data tanpa atribut apapun. Maksudnya apa? Atribut ini adalah contoh misalnya, nanti kita lihat deh. Jadi dia hanya normal seperti ini, tidak ada perubahan apapun di dalam bentuk sel yang kita tulis. Oke. Kemudian number. Nah, number di sini merupakan menampilkan angka ditambah dengan nilai desimal di belakang koma. Maksudnya apa? Jadi dia adalah pembulatan, nilai bulat di belakang koma. Misalnya kita nulis 1 2 3 4, 000 kemudian dibulatkan oleh dia. Nah, seperti itu contohnya. Currency menampilkan simbol mata uang diikuti dengan angka. Angka negatif ditampilkan dengan gaya tertentu. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini merupakan tampilan angka dengan bentuk mata uang. Nah, kita masih bisa menggunakan mata uang jenis lainnya ya tentunya, tapi dalam hal ini kita menggunakan bentuk nilai rupiah. Misalnya kita ingin menggunakan min ataupun plus ataupun sama seperti itu. Kemudian yang ketiga accounting. Nah, accounting adalah sama dengan currency tapi tidak mengatur angka negatif. Nah, jadi dia hanya berubah normal. Misalnya kita menulis angka di sini 3000, maka tampilannya adalah Rp 3000 dengan tampilan normal, tidak menampilkan bentuk ini negatifnya seperti itu. Nah, berikutnya date memberikan pilihan untuk menampilkan tanggal dengan format-format tertentu. Nah, misalnya kita menuliskan tanggal, kita bisa mengeditnya di sini. Misalnya kita buat di sini tahun, tanggal, bulan. Misalnya kita ingin rubah menjadi bulan, tanggal, tahun. Nah, kita bisa edit di sini. Nih, misal ini. Nah, kita bisa balik, kita bisa ikuti lokasinya, kita bisa ikuti kalender tipenya. Dalam hal ini kita Indonesia menggunakan Gregorian ya. Nah, kita menggunakan English Indonesia. Ya, maksudnya lokasinya tetap di Indonesia di sini. Oke, paham. Kemudian yang berikutnya time atau waktu. Nah, waktu kita bisa juga mengatur waktu di sini. 13.30.55 13.30.55 merupakan waktu yang kita gunakan untuk 1 kali 24 jam. Lokasi Indonesia tentunya ya. Setting Bapak masih di India. Kemudian berikutnya adalah 1.30.55 merupakan waktu dalam bentuk pembagian dua waktu, AM dan PM. Pagi sampai siang dan tengah malam sampai siang dan siang sampai tengah malam. Nah, itu adalah AM dan PM. Tetapi kita menggunakan waktu 24 jam di sini. Kemudian persentase. Nah, di sini merupakan bentuk bilangan desimal. Kita bisa melihat penjelasannya merupakan menampilkan angka ditambah dengan simbol persen. Misalnya kita di sini bentuk berapa angka yang kita tulis. Misalnya kita menuliskan 4 angka kemudian ingin menambahkan persen. Kita tulis di sini desimalnya 4, kemudian kita kemudian kita tulis 4 huruf kemudian setelah kita akan berubah menjadi persen, menjadi misalnya 1000% seperti itu contohnya. Terus fraction
Fraction menampilkan angka dalam bentuk pecahan. Nah, ini bentuk pecahannya. Nah, bisa quarter, as-hex, as-16, maksudnya apa? Up to 1 digit seperempat, up to 1 digit 21 sampai 25, up to 3 digit 3129 sampai 943, as halves atau setengah, as quarter atau 2/4. Nah, seperti itu pokoknya bilangannya ya. Ini as 100 dari 30 sampai dengan 100. Nah, misalnya seperti itu. Tapi ini sangat jarang digunakan ya. Terus scientific menampilkan angka dengan notasi ilmiah. Nah, lebih digunakan untuk, mungkin saat ini kalian belum menggunakan ya. Kita lebih menggunakan ke bangku SMA jika kalian ingin menggunakan tampilan-tampilan ilmiah tentunya di dalamnya. Kemudian ada spesial. Nah, spesial ini apa? Teks. Kemudian teks terlebih dahulu. Nah, teks ini adalah untuk memberitahu Excel agar angka yang dimasukkan diberlakukan sebagai teks. Misalnya kita mau nulis 10. Nah, kemudian kita enter, maka di dalam sel ini akan berubah menjadi tulisan 10 seperti itu ya. Jadi dari angka berubah ke huruf. Nah, kemudian spesial. Spesial mengatur format-format khusus seperti kode, pose, telepon, dan lain-lain yang sebetulnya bukan merupakan angka numerik. Nah, maksudnya apa? Jadi dia merubah semuanya kode-kode seperti misal kode pos, misalnya kita nulis kode pos, dia bukan merupakan numerik. Maksudnya numerik apa? Dari angka yang harusnya rupiah atau 1 2 3 4 5 atau menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan numerik tentunya. Kemudian yang terakhir adalah custom, untuk membuat format yang didefinisikan oleh pengguna. Nah, kita bebas mengarang tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari mulai currency, accounting, kemudian ada presentase, kemudian ada date, time, fraction, scientific, dan pengaturan waktu. Di sini semuanya ada. Nah, kita bisa bebas melakukannya dalam satu Excel dengan pilihan yang ada di custom tersebut. Oke, kalian bisa lihat beberapa contohnya yang ada di layar Bapak ya, dan ada yang di buku juga. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pengaturan alignment atau apa saja yang bisa diatur dilihat dari gambar berikut. Nah, kalian bisa lihat di tampilan layar berikut apa aja yang bisa kita lakukan. Seperti Bapak sudah jelaskan ya, fitur yang ada di alignment tentunya pengaturan teks alignment untuk horizontal maupun vertikal. Misal ini huruf horizontal, kita ingin berubah vertikal, kita bisa rubah ke bawah. Nah, kemudian teks ini adalah bentuk teks ini. Jika teksnya kita rubah ke sini, maka dia akan berubah ke bawah. Oke, kalian bisa coba di rumah apa yang Bapak lakukan sekarang. Ketika kalian menulis sesuatu, kalian rubah ini, maka dia akan berubah. Atau bisa kita lihat dari sini, degrees atau degree. Misalnya kita ingin merubah jadi 75. Nah, dia akan berubah jadi 75. Misalnya kita terus 65, dia akan berubah jadi 65, kita 25 berubah. Nah, tapi hanya satu arah. Jadi kalau manual seperti ini. Nah, kemudian pengaturan orientation. Nah, ini adalah formatnya general. Ada letter left, short, quick, gesture, account selection, distribute. Nah, misalnya kita general seperti ini biasa, left dia ke kiri, center dia di tengah, right dia ke kanan, fill dia posisinya agak ke atas, justify dia tengah-tengah dengan sangat posisinya sama antara kanan kiri atas bawah, center account selection misalnya dia melewati batasnya, distribute dia acak. Nah, seperti itu ya. Kemudian vertikal, misalnya ini kan horizontal, nah misalnya vertikal, jadi posisinya seperti ini ya, ini vertikal, ini kan horizontal seperti ini, nah misalnya vertikal seperti ini. Bottom, jadi posisinya dia ada di bawah, center dia di tengah, justify dia seimbang dari sana, dan distribute atau acak. Nah, kalian bisa coba di rumah. Atau pengaturan warp text. Nah, jadi warp text itu seperti contohnya ingin menggabungkan dua sel menjadi satu, kita bisa warp text gitu. Jadi dia menjadi satu. Jadi misalnya 4 kolom ini kita bisa jadikan satu kolom dengan menggunakan warp text. Shrink to fit, maksudnya dia berapa kolom ini benar-benar ngepres hanya dengan satu tulisan yang kita buat. Merge cell, menggabungkan beberapa sel, misalnya 1 2 3 4 kita gabungkan menjadi satu ya, tapi hanya seperti ini.
Warp text itu bentuknya bisa bebas, tetapi merge cell hanya ke bawah dan ke kanan, mengikuti sel tidak bisa seperti ini. Oke, berikutnya dari tampilan format yang bisa diatur antara lain adalah jenis font, style dari font, ini merupakan font, ukuran font, warna font, garis bawah. Nah, kemudian berikutnya kita mempelajari font ya. Apa saja yang bisa diatur dan dilihat pada gambar berikut. Jenis font, style font, ukuran font, warna font, garis bawah. Nah, seperti yang Bapak di awal sudah jelaskan tentang font, nah seperti itu. Tapi di buku kalian bisa melihat lebih jelas lagi. Kalau diperhatikan tampilan di atas sedikit berbeda dengan apa yang dilihat pada ribbon home bagian font. Bagian yang tidak tersedia adalah fill color dan border. Bagian tersebut bisa juga diakses melalui tab fill dan border pada gambar di atas, maksudnya. Tapi itu hanya ada di 2010. Di 2013 tampilan ribbon sudah mulai lengkap. Kalian bisa menggunakan semua tanpa harus membuka format cell. Nanti akan Bapak jelaskan lebih detail. Kemudian di samping pengaturan format seperti disebutkan di atas, ada beberapa tips yang mungkin bisa membantu dalam mengatur penampilan format sheet, worksheet. Nanti kita akan lanjutkan penjelasannya itu tentang hal ini, misalnya track through word, subscript yang seperti Bapak jelaskan tadi ya, sebelum Bapak menjelaskan secara detail. Nah, jika data yang dimasukkan merupakan membentuk tabel, kita bisa mengatur tampilan dengan gaya yang sudah didefinisikan. Untuk melakukan hal tersebut, lakukan prosedur berikut. Pilih kelompok sel, dibentuk menjadi tabel, pilih menu ribbon home, pilih format as table, pilih gaya tabel yang diinginkan. Untuk mengatur sel dengan mudah, lakukan prosedur berikut. Pilih sel yang diatur, pilih menu ribbon home, format, atur ukuran sel sesuai kebutuhan, dan menggunakan menu sel size. Oke, kita praktekkan. Misal kalian membuat beberapa blok sel dan kolom. Sudah itu, kalian bisa melakukan dari sini format as table. Kalian bisa memilih format tabel yang kalian inginkan. Misal kita bikin ini, oke, kita ikutin, nah berubah jadi seperti ini. Tapi dia menggunakan data. Nah seperti ini ya. Minggu lalu kalian sudah mulai membuat tabel, kalian sudah mengerti. Nah, jika ingin kita merubah tabel tersebut dengan format yang kita butuhkan, tentunya kita bisa melakukan seperti di buku. Dengan menggunakan cell style. Nah, ini merupakan gaya style yang akan kita butuhkan. Misalnya ini heading merupakan bagian judulnya, heading. Nah, ini merupakan gaya tulisannya, kalkulasi, check cell, extraordinary, input, weekend cell, note merupakan tampilan yang akan tampil di dalam. Misal kita buat bed. Jadi ada beberapa yang tidak bisa diinput di dalamnya, misalnya seperti itu. Oke, agak mengerti ya. Jadi kita pakai normal saja, seperti yang kita bebas masukkan, mau apa-apa pun di dalamnya. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mungkin agak sulit ya untuk Bapak menjelaskan banyak hal jika tidak langsung mempraktekannya. Kalian tidak bisa langsung mempraktekannya, mungkin agak sulit, tetapi saya harap dari panduan buku dan pelajaran yang Bapak sampaikan, kalian dapat sedikit mengerti. Sekali lagi Bapak ingatkan, apa yang kalian gunakan di rumah mungkin untuk saat ini sudah banyak menggunakan Microsoft Excel 2013. Jadi, tetapi di sekolah kita menggunakan Office 2010. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan buku dan tampilan yang Bapak akan berikan kepada kalian, tapi Bapak berharap bahwa apa yang Bapak sampaikan sama-sama dapat kalian mengerti. Untuk penjelasan ribbon, sebenarnya segala format yang berada di buku ini sudah tampil di ribbon. Dari mulai home, insert, pack layout, formulas, data, review, view, worksheet, PDF, dan semuanya sudah ada di sini. Tanpa kalian harus melakukan yang ada di buku. Kalian hanya tinggal mencari yang sama seperti yang di buku yang berada di tampilan ini. Oke? Untuk pelajaran hari ini selesai. Saya harap minggu depan saya ingin kalian mempelajari lebih dalam lagi tentang hal ini. Kita akan membuat semuanya menjadi satu pelajaran. Kemudian minggu depannya kita akan ulangan. Lihat ulangan halaman 29. Minggu depan kita akan pelajari dari halaman 15 sampai dengan halaman 27. Oke, semuanya. Saya harap kalian belajar karena Bapak akan mempersingkat waktu buat minggu depan pembelajaran agar kita dapat mengejar ulangan kita.
setelah beberapa tugas yang kalian kerjakan pada minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya, saya harap segala yang Bapak sampaikan kepada kalian dapat kalian mengerti. Rajinlah belajar, membacalah, dan bereksplorasilah. Ingat, dalam komputer atau dalam teknologi dan informasi dan komunikasi, tidak ada batas untuk kalian melakukan sesuatu. Tapi ingat, pesan Bapak dalam pelajaran TIK adalah berhati-hatilah dalam mengeklik sesuatu. Apalagi itu kalian menggunakannya dalam bentuk internet atau online. Itu akan sangat berbahaya jika kalian melakukannya tanpa memikirkan sesuatu dahulu. Yang berbahaya adalah ketika jaringan atau komputer kalian harus rusak gara-gara kalian mengeklik atau menekan tombol mouse sembarangan. Oke, lebih berhati-hati, lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Bapak harap kalian mengerti apa yang Bapak sampaikan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.